Bidadari 4 Ananda Alia Nashwa Fauzia. Bidadari 5 Ananda Elsania Bernadine Husna. Bidadari 6 Ananda Caisa Gina Safira. Narator Ibu Atina Amalia Sulha. Dibantu oleh tim IT Ibu Lovi Arum, Ibu Yosimadea dan Ibu Dewi Widya. Skenario sekaligus sutradara kita sambut Ibu Krisnawati. Pagi hari Oke, terima kasih untuk semua hadirin yang telah menyaksikan persembahan parodi dari anak-anak kami. Luar biasa, ternyata Bapak Ibu dan anak-anak kita juga punya bakat terpendam yang selama ini tersembunyi di balik papan tulis. Terima kasih atas penampilan yang begitu menghibur dan berkesan. Berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk penampilan parodi pada siang hari ini. Iya. Baik hadirin yang kami hormati dan kami cintai. Oh maaf, untuk tim parodi silahkan kembali ke tempat masing-masing. Ya silakan. Oke, terima kasih. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, tibalah kita di penghujung acara Wasana Warsa pada siang hari ini. Acara Wasana SMP Negeri 1 Suruh tahun pelajaran 2025-2026. Waktu memang terasa begitu cepat dan hari yang penuh dengan kenangan ini pun hampir usai. Untuk para kelas 9 yang kami cintai, kalian telah menyelesaikan satu bab besar dalam buku kehidupan kalian. Kini halaman baru menanti untuk kalian tulisi dengan prestasi, dengan keberanian dan dengan kebaikan. Kami selaku pemandu acara, saya Atina Amalia Sulha, Saya Krisnawati, Dan saya Iswanto. mohon maaf apabila ada kesalahan kata selama memandu acara pada pagi hingga siang hari ini. Atas nama seluruh panitia dan segenap Bapak Ibu guru serta keluarga besar SMP Negeri 1 Suruh, kami mengucapkan selamat jalan kelas 9. Genggam masa depanmu, luaskan harapanmu. Dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin, acara Wasana Warsa SMP Negeri 1 Suruh tahun pelajaran 2025-2026 resmi kami tutup. Sampai jumpa di puncak kesuksesan kalian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasya. Oke, terima kasih semua. terima kasih Sugeng Kondur untuk Bapak Ibu guru semua, untuk Bapak Ibu wali siswa dan untuk yang dibeli di
Yang terhormat, saya ikut aja. Ayo semua ikut aku. Rangga yang sudah berencana menghabiskan hari menyamar di kantor sendiri memutuskan untuk tetap lanjut. Ia duduk berjalan keliling kantor, berpura-pura jadi karyawan baru bernama Budi dari Cilang. Saat berkeliling kantor, Rangga nyasar ke taman belakang yang cukup luas. Di sana ada taman dan air terjunnya. Seperti ini di sini. Kalau aku tidak punya materi karyawan biasa, tidak mungkin aku jalan-jalan ke sini. Pasti sudah pergi ke luar para investor Indonesia. Di mana lagi? Aku kan orang kaya. Ini tolong bertekan aku. Dapat spot bagus nih. Sementara itu di sebuah selaga, 7 bidadari dari kayangan sedang menari dengan lemah mulai bercengkrama dan dilanjutkan berikan mereka ternyata air di bumi ini tidak kalah segarnya dengan air di kayangan. Wah, Kak, makanya tajak ke sini. Mumpung para ketua sedang rapat untuk pencapaiannya. Senang tidak dapat Kak, adik-adik. Senang diri. Betul, jangan banyak tempatnya. Ih, bener, tempatnya sepi. Iya, tanpa gangguan para ketua. Gimana sih ini? Kok malah saya mau juga? Iya, yang lain udah pada main tuh. Aku belum bisa. Padahal waktuku tadi terbatas. Ya betul. Tiba-tiba dari dalam air terjun jatuh seorang lelaki. Setengah sadar, dia membuka mata. Ia terbaring di pinggir telaga yang airnya biru jernih. Langitnya terlalu biru, pohonnya terlalu hijau, tidak ada satupun tiang listrik, tidak ada sinyal, bahkan wifi pun tidak. Gimana ini? Ya cukup lah. Aku tidur kayak gini. Padahal aku mau ada apa penting jam 2 mau para investor. Pak Gatot juga di sini. Siapa kamu? Aku kan ya, bosmu. Oh iya, paham saya. Nah, katakan coba lihat diri Anda.
Tuh bisa dibaskom. Wajah, sudah bukan Pak Raka lagi. Nggak tahu Iya, wih, kenapa aku jadi ganteng? kenapa? Seperti pasti sih ya. Tiap ikut kualitas waktu nggak pernah pindah fokus. Kan nggak bisa ngerasain jadi orang ganteng. Lagi, tetap aja jadi sahabat Pak. Siapa kalian? Siapa kalian? Tapi kalau tidak nulis selendang, ceritanya tidak jalan. Ini dilema etika sungguh kan? Kak, itu orang aneh. Sepertinya dia baru bingung. Mungkin karena belum menikah para perempuan cantik-cantik. Kak, apa yang dipakai orang ini? Kok bajunya seperti ini? Aneh sekali sih. Hari semakin sore, matahari mulai tenggelam. Para bidadari mulai panik bersiap-siap untuk pulang ke kahyangan. Karena jika terlambat melewati malam, maka tidak bisa kembali ke kahyangan. Akan tetapi Raka yang kini mulai menyadari dirinya merasuki jiwa Joko Tahu, tanpa sadar mengambil selendang emas itu. Tangannya bergerak sendiri seolah dikendalikan naluri kuno. Ini tangan siapa? Ini bukan saya yang ambil. Jiwa masa lalu seseorang sudah menjadi terbuku. Hei kamu, kembalikan selendangmu. Oke. Oke. Di dinding bidadari tertua, para bidadari mulai terbang pulang ke kahyangan. Namun tidak bisa terbang tanpa selendangnya. Ia terjebak di bumi. Ia duduk di batu dengan ekspresi mau menjengkel sebegini. Nah, baiklah, kamu mendengar. Tapi ingat, bidadari itu tidak sekat dan kenal. Ini hanya jeda status. Raka membawa Nawa pulang ke desa. Mereka disambut oleh Ibu Rondo, Ibu Joko Tahu, wanita parubaya bersemangat yang tidak tahu anaknya sudah diisi jiwa dari masa depan. Ini teman. Namanya Pamulan. Ya, betul.
Dari bayangan lukisan ketiga langit ketujuh. Nawang Wulan yang selama hidupnya dipuja oleh manusia dan dewa, kini harus berhadapan dengan Ibu Rondo yang mengajaknya memasak. Sana yuk, bantuin masak yuk. Salam mengatur, berhenti masak. Oke lah, itu kecil. Nah, jadi ada syaratnya. Apa syaratnya itu? Ibu, kakak jahat dan seluruh anggota keluarga tidak boleh mereka waktu aku masak. Cita, selamat, Anda telah memasuki timeline legenda Joko Tahu. Progres karma 12%. Untuk kembali ke masa kini, selesaikan misi. Jangan ulangi kesalahan Joko Tahu. Jangan bohong pada Nawang Wulan. Jika misi ini gagal, kamu akan di sini selamanya. Apa? Misi? Ini kayak game. Cita, anggap saja begitu. Oh, dan jangan sampai Nawang Wulan nemuin selendangnya. Itu game over. Di mana saya sembunyikan selendangnya? Cita, cerita aslinya Anda yang sembunyiin di lubuk padi. Lah, kenapa di sana? Cita, di masa lalu Anda yang memutuskan. Saya cuma Cita. Selamat berjuang. Satu tahun berlalu di masa lampau. Raka yang tadinya CEO sombong kini sudah terbiasa hidup sederhana. Ia dan Nawang Wulan sudah menikah. Mereka punya putri kecil bernama Nawang Junior. Namun yang diprotes keras dari Ibu Rondo, tapi diloloskan karena lebih modern. Pemirsa sekarang, dengan tindakan, kita akan lebih saja. Kita akan lebih besar. Dan nih, kita menuntut kita. Dia sedang masak. Ada apa yang Suaranya cilik banget sih ya. Kayak berapa ya? Nah, kok namanya bisa masak? Kok dia kan dari karyanya. Apa kayak itu sudah ada kehidupan modern ya? Siapa itu? Kakak? Ibu? Dinda, apa yang sedang kau lakukan? Bagaimana kamu dapat benda itu? Magicom kan? Kok kakak tahu nama benda ini? Dinda, sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa kamu bisa pakai benda seperti ini? Siapa kamu sebenarnya? Tunggu. Sebentar. Sebenarnya aku adalah manusia masa depan yang masuk ke buku cerita dan masuk ke Nawang Wulan. Ya, akhirnya aku kalah deh karena sudah ketahuan duluan. Tunggu. Terus, kok Anda tahu kalau ini Magicom? Jangan-jangan Iya Dinda, aku adalah Raka, CEO PT Pratama yang menguasai dunia tahun 2026. Tapi aku terperosok ke masa lalu dan masuk ke Jakarta Rupiah. berarti kita sama dong. Cita, selamat. Anda telah memasuki progres 98% untuk bisa kembali ke masa depan. Tinggal langkah terakhir.
Dinda, dulu aku pernah terang-terangan mengambil selendangnya. Bukan mencuri seperti cerita aslinya. Sekarang, sebelum selendang ini kau temukan sendiri, maka aku akan serahkan kepada. Silakan kalau mau kembali ke kerajaan. Terima kasih Kanda. Alhamdulillah kau kembalikan selendang saya. Aku juga tidak berani mengambil selendang sendiri. Walaupun aku tahu harus sembarangan, kalau di situ harus mendapat penyesuaian juga. Tapi Dinda, kalau aku kembali ke masa depan, apakah Dinda nanti tidak rindu sama Kanda? Beda aja. Selesai. Gara-gara ketahuan Kanda waktu aku masak, kalian sayang nih. Aku belum puas ya kayaknya. Kali sempat ingin kayak kalau selendangku tidak ambil. Waktumu tidak banyak. Kalau kelamaan kita tidak bisa kembali lagi ke masa asli kita. Terbaring di pinggir taman, masih bingung. Disusul Agathon air terjun. Lihat notifikasi di HP, jam menunjukkan hanya berlalu 10 menit sejak ia terpeleset ke dalam air terjun. Agathon berjalan santai sambil menemui orang-orang kantor yang masih mencari keberadaan si Ibu Rama. Aduh, pada